Dan tampaknya Tuhan membawa umat-Nya tepat dalam situasi sulit dengan maksud agar Ia dapat menunjukkan kuasa-Nya yang besar dan menyelamatkan mereka dari orang yang telah menindas mereka dengan cara yang hanya Tuhan dapat lakukan, sehingga Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Dan saya, Oti Brambodo, tuan rumah Anda. Dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Keluaran. Hari ini kita akan membuka pada pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14 Kitab Keluaran. Nah, pernahkah Anda menghadapi masalah yang tampaknya tidak ada solusinya? Atau pernahkah Anda berada di tempat yang tampaknya akan hancur, kemanapun Anda akan berpaling? Itulah tempat bangsa Israel berada, dikepung musuh dan membelakangi Laut Merah. Akankah Tuhan menyelamatkan mereka? Dan hari ini, Pak Yohanes akan menyampaikan tema yaitu berdiri teguh dan lihatlah. Saudara yang setia mengikuti program Jalan 66, doa saya semoga saudara selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tetap diberkati oleh Tuhan. Jika ada di antara saudara yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menyembuhkan saudara. Dan kiranya iman saudara tetap dikuatkan, tetap teguh mengiring Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu di luar yang dapat kita pikirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat Keluaran pasal 11 dan 12. Kita belajar bersama bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan cara-cara yang luar biasa yang melepaskan mereka dari penindas mereka. Saudara, Tuhan melakukan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dia membunuh semua anak sulung orang Mesir, masih ingat ya? Ini dibunuh semua termasuk putra dari Firaun. Namun Allah telah terlebih dahulu tentunya memberikan instruksi, masih ingat ya, dengan cara agar mereka, khususnya orang Israel itu mengoleskan darah domba korban itu pada tiang pintu mereka. Apa maksudnya? Maksudnya ketika malaikat Tuhan melihat darah yang dioleskan tersebut, maka malaikat ini akan melewati rumah itu dan tidak membunuh anak sulung dari antara orang Israel. Nah, kematian semua putra sulung Mesir ini merupakan titik puncak kehancuran hati Firaun. Ya akhirnya, dan mungkin ya dengan kemarahan, dengan terpaksa menyuruh Musa dan kaumnya untuk keluar dari Mesir. Maka kita melihat bagaimana mereka meninggalkan Mesir. Mereka bebas dari tanah tempat mereka diperbudak selama kurang lebih 400 tahun. Nah, di pasal yang ke-13, Allah berfirman kepada Musa bahwa semua anak sulung Israel harus dibaktikan kepada Allah. Itu maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya bahwa anak sulung ini harus dibawa untuk melayani Tuhan. Mengakui bahwa Allah adalah pembebas mereka. Dan bahwa Dia memang patut disembah karena telah memerdekakan mereka dari perbudakan. Dan sekarang mereka boleh melayaninya tanpa ada hambatan. Saudara, bangsa Israel diperintahkan agar mereka mengingat malam yang bersejarah itu. Dan menjadikan sebuah perayaan yang akan diingat turun-temurun yang kita kenal dengan Paskah. Itu dilakukan selama 7 hari. Mereka harus makan roti yang tidak beragi. Mereka juga harus menjelaskan makna Paskah kepada anak-anak mereka. Sebagaimana kita lihat sekarang di pasal 13. Silakan saudara buka Alkitab, baik cetakan maupun elektronik. Di Keluaran pasal 13 kita mulai dari ayat yang ke-8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki
Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya, dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali. Anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu, lelaki, haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Saudara, ini kita melihat satu peristiwa yang luar biasa dan bagaimana orang Israel diingatkan untuk mengingat peristiwa itu dengan tanda yang jelas yang bisa mereka ingat turun-temurun. Karena kita tahu bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Dan kita tahu sekarang kita akan beralih ke ayat 17. Ini satu hal yang mungkin bisa menjadi catatan bagi kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, maka Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, ini satu hal yang mungkin bagi kita, loh kok bisa? Nah, ini jawabannya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi, kalau langsung masuk ke sana ini belum siap untuk berperang, mereka harus ditempa. Harus mereka kuat secara mental bahkan fisik mereka. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Aku tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Cara ini satu tuntunan yang kita sebut sebagai tuntunan yang supranatural ya. Yang ditunjukkan dengan awan dan tiang api sehingga mereka siang malam bisa berangkat terus jalan begitu. Kita sambung di pasal 14 Keluaran, silahkan dibuka saudara. Keluaran pasal 14 kita mulai dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot,
antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara, ini menarik ya. Bagaimana Tuhan menempatkan mereka ini tepat di tengah-tengah masalah, di mana mereka nggak akan punya tempat untuk lari saat ada orang yang menyerang mereka. Bingung ya, jadi dia sudah pergi, mereka ada di tengah-tengah. Nah, ini kan satu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Coba kita baca ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ya, ini mereka berubah pikiran ya, karena merasa, waduh nih kalau mereka pergi, siapa yang membuat batu bata? Ini kan mereka budak-budak yang gratisan begitu ya. Jadi cuma dikasih makan, mungkin entahkah sehari sekali. Yang penting mereka harus kerja, karena ini budak ini tidak punya hak apa-apa begitu. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ini pasukan yang besar, saudara. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, perintah Tuhan kepada Musa ini membuat seolah-olah Musa adalah orang yang membelah laut. Tapi sebenarnya siapa yang membelah? Yang membelah adalah Tuhan. Jadi kita akan sambung ya ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka,
dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu seperti tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Ini sudah terlambat ya, saudara. Ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, Tuhan membawa umatnya di situasi yang sulit, tetapi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang besar dan menyelamatkan mereka dari para penindas mereka dengan cara yang hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Puji Tuhan untuk kuasa-Nya yang luar biasa ini. Sebuah kisah yang cukup menarik hari ini pada Jalan 66, penyeberangan Laut Merah. Terima kasih Pak Yones, dan sekarang kita luangkan waktu untuk bertanya. Dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-9 Pak Yones, Musa menulis, merujuk pada keluaran dari Mesir. Itu akan menjadi bagimu sebagai tanda pada tanganmu dan sebagai tanda peringatan di antara kedua matamu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Nah, apa ini maksudnya Pak Yon? Ya, ini banyak para ahli ya yang mempelajari Alkitab memahami hal ini lebih sebagai kiasan. Jadi bukan harfiah. Di sisi lain ya, tradisi Yahudi telah memahaminya secara harfiah yang mengarah pada praktik menulis teks-teks Alkitab tertentu pada gunungan perkamen dan menempatkannya dalam kotak-kotak kecil. Ya biasanya terbuat dari kulit yang diikatkan oleh beberapa orang Yahudi, itu diikat di dahi, di lengan. Jadi mereka lakukan ini sebelum mereka berdoa pagi. Nah, kotak-kotak ini dikenal sebagai filakteri. Ya, Yesus merujuk praktek ini dalam Matius 25, bisa dilihat. Jadi saat ini ketika Anda melihat orang Yahudi yang kita sebut sebagai religius, itu mengenakan kotak-kotak kulit di dahi dan di lengannya, ini adalah sesuatu yang sudah mereka mulai dari dulu.
Namun saya pikir di sini Musa hanya mengatakan bahwa pembebasan Tuhan dari Mesir begitu penting sehingga mereka harus terus merayakan hari Paskah dan mengajarkan sejarahnya kepada anak-anak dimanapun. Dari setiap generasi agar mereka tidak pernah lupa bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka. Dan kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru ini merujuk kepada Yesus yang merayakan Paskah juga bersama-sama muridnya. Itu kita lihat dari perjamuan terakhir sebelum dia menyerahkan dirinya tergantung di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi saudara, sebagaimana Musa memerintahkan orang Ibrani untuk merayakan Paskah setiap tahun, Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk kita sebut sebagai perjamuan kudus. Kita makan roti dan minum cawan sebagai peringatan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita perhatikan berikutnya. Allah jelas berencana agar umatnya menaklukkan orang Filistin di tanah Kanaan. Tetapi di pasal yang ke-13 ini, Allah memimpin mereka menjauh dari orang Filistin. Mengapa demikian, Pak Yohanes? Jadi mereka ini kan belum siap menghadapi konflik bersenjata dan Tuhan tahu. Makanya dibilang jika mereka menghadapi perang, mereka mungkin berubah pikiran dan kembali ke Mesir. Maka Tuhan menuntun mereka ke arah lain untuk sementara waktu. Mereka akhirnya akan belajar berperang, tapi kan saatnya belum tiba saat itu. Nah, seperti seorang ayah yang melindungi putranya dari dunia yang keras dan jahat, saat dia masih muda dan belum berpengalaman, kira-kira seperti itu Namun suatu hari nanti sang putra harus membela diri mereka sendiri di tengah-tengah kehidupan yang keras ini. Nah, penyeberangan Laut Merah. Apakah benar-benar Laut Merah yang mereka seberangi? Dan kalau memang begitu, di mana lokasi tempatnya ini? Saya harap ini para pendengar kita tidak terkejut mengetahui bahwa ada beberapa pendapat mengenai hal itu dan pertanyaan tersebut tidak banyak terbantu oleh fakta bahwa ungkapan Ibrani tersebut diterjemahkan menjadi lautan bakau atau alang-alang. Sehingga para ahli bertanya-tanya apakah ini benar-benar Laut Merah atau Laut Alang-alang yang mereka seberangi. Jadi kayak rawa-rawa begitu Apakah benar ini kan dangkal seperti ada di muara Sungai Nil. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan titik penyeberangan. Dan hasilnya sangat berbeda. Para penyelam telah menemukan sisa-sisa kereta perang dan roda di dasar Teluk Akaba yang sebenarnya bukan Laut Merah yang ada di peta ini kalau kita perhatikan. Nah, lokasi itu berada di seberang Jazirah Arab yang berarti bangsa Israel harus menyeberang dari Mesir ke Jazirah Sinai terlebih dahulu, mungkin itu disebut Lautan Alang-alang, lalu kemudian menyeberang Jazirah Sinai dengan seluruh pasukan Mesir di belakang mereka. Begini Pak Oti saya akan membiarkan pendengar untuk mencari jawabannya dari pertanyaan ini di internet, kemudian bisa mengetik di internet dengan menulis penyeberangan Laut Merah dan menemukan sendiri berbagai teori tentang di mana mereka mungkin menyeberang. Namun saya yakin kita bisa begitu terhambat dalam upaya menentukan lokasinya, sehingga kita kehilangan yang disebut dengan mujizat itu sendiri. Bayangkan apa yang seharusnya terjadi. Air harus terbelah agar seluruh bangsa Ibrani dapat menyeberang di daratan. Selain itu, hal itu harus menjadi tepat pada saat bangsa Ibrani diancam oleh pasukan yang saat itu mengejar mereka. Kemudian air harus kembali membentuk lumpur yang menyumbat roda kereta perang dan kemudian harus kembali dengan kedalaman yang cukup untuk menenggelamkan seluruh pasukan. Nah, sekalipun Anda tidak percaya bahwa airnya sangat dalam, Anda tetap dihadapkan dengan mujizat bahwa orang Ibrani berhasil menyeberang di tanah yang kering. Sementara seluruh pasukan orang Mesir tenggelam di tengahnya. Kalau begitu Pak Yohanes, hanya di antara kita saja, apakah airnya benar-benar terbagi? Itulah yang Alkitab katakan terjadi bahwa Tuhan membalikkan laut dengan angin kencang
Lalu bangsa Israel berjalan di tanah yang kering melalui laut, dan dikatakan air menjadi tembok bagi mereka di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Jadi ini kita harus lihat apa yang Alkitab tuliskan di sini, sehingga kita mempercayai bahwa inilah mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umat-Nya. Baik, terima kasih Pak Yones. Sekarang mari coba kita akan merangkum kitab Keluaran pasal yang ke-13 dan juga pasal yang ke-14. Hari ini tema kita adalah berdiri teguh dan melihat. Pasal 13 membahas tentang perayaan Paskah yang harus dilakukan setiap tahun sebagai peringatan pembebasan mereka dari Mesir, dan bagaimana orang Ibrani harus mempersembahkan semua anak sulung kepada Allah. Kemudian di pasal 14 kita melihat bagaimana Allah memimpin mereka ke Laut Merah, tempat Ia bersiap untuk melakukan mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan Musa dan umat-Nya yang kemungkinan berjumlah beberapa juta orang untuk menyeberangi Laut Merah di tanah yang kering. Namun ketika pasukan Mesir mencoba mengejar mereka, tanah kering berubah menjadi lumpur dan akhirnya tembok air runtuh menimpa mereka dan menenggelamkan seluruh pasukan. Nah, pelajaran berharga bagi kita pada hari ini bahwa Allah sanggup melakukan apapun untuk menyelamatkan umat-Nya. Dan Dia sering melakukannya dengan cara yang tak terbayangkan oleh siapapun. Karena itu Dialah Allah yang mendapatkan semua pujian. Saudara, seringkali kita berada dalam situasi sulit yang tampaknya tak ada jalan keluar. Mari kita berpaling kepada Tuhan. Kita belajar dari kitab Keluaran. Jangan takut, berdiri teguh, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang Ia akan berikan kerjakan kepada Anda pada hari ini. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Semoga kita juga akan bertemu lagi di lain waktu saat kita melanjutkan kitab Keluaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.